Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu lukisan sebuah mimpi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kidung Agung 4 ayat yang ke-16. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Ayat terakhir dari Kidung Agung 4 menyimpulkan kata-kata setelah mempelai pria dan mempelai wanita saling memuji dan saling menyanjung. Kemudian ayat terakhir dirangkumkan seperti yang baru saja kita dengarkan. Peristiwanya terjadi di kebun buah-buahan, dan sang mempelai wanita sedang ada bekerja di kebun buah-buahan tersebut. Satu perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, sekalipun sang mempelai wanita sedang bekerja, mungkin baru saja selesai membersihkan daun-daun tua dan kering yang berguguran, seperti biasanya terjadi pada musim panen. Namun sang mempelai wanita menyebut kebun buah-buahan tersebut sebagai kebun milik kekasihnya, bukan kebun miliknya sendiri. Sekalipun mempelai wanita lelah dan sibuk mengurus kebun buah-buahan tersebut, namun pengakuan bahwa semua itu milik kekasihnya, itulah sifat kerendahan hati yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dalam hal yang sama, usaha dan pekerjaanmu, gereja dan pelayananmu, milik siapakah semua itu? Sungguhkah engkau mengakui dengan hati yang jujur dan tulus bahwa itu semua adalah milik Tuhan? Satu bukti yang sangat konsisten dari pengakuan sang mempelai wanita dengan sikap dan harapannya, dengan doa-doa dan mimpinya adalah demikian. Apabila seseorang mengakui dengan jujur bahwa semua yang ada padanya adalah milik Tuhan, maka perhatikanlah doa-doa dan pengharapannya, seperti doa pengharapan sang mempelai wanita. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Mimpi dan pengharapan sang pekerja, sang mempelai wanita adalah agar berita baik, kabar harum itu bertiup di dalam kebun buah-buahannya, supaya semerbak bau rempah-rempahnya itu sampai ke penciuman sang pemilik kebun buah-buahan tersebut, sehingga sang pemilik, yaitu kekasih hatinya itu, sudi datang untuk makan buah-buahnya yang lezat, yang dihasilkan di kebun milik sang kekasih itu. Setiap kita pasti punya mimpi dan harapan-harapan. Kita punya cita-cita dan mimpi-mimpi untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan dan usaha yang kita geluti. Kita juga mempunyai mimpi-mimpi untuk pelayanan dan masa depan kita. Coba kita jujur terhadap diri sendiri. Seperti apakah lukisan mimpi-mimpi atau cita-citamu? Jika kita menuliskan secara detail, seperti apakah nanti yang mau kita terjadi bagi masa depan anak-anak kita, bagi usaha kita, bagi hidup kita selanjutnya nanti? Adakah Tuhan sang pemilik di dalam lukisan sebuah mimpi kita? Siapakah yang akan duduk makan, menikmati hasil akhir mimpi-mimpi kita? Saya atau sang pemilik? Jika kita sungguh mau berlaku jujur, sekarang saudara sendiri dapat menarik kesimpulan dan mengerti kenapa terhadap Sulamit, gadis berkulit hitam itu, yang karena terbakar matahari, namun Salomo begitu cinta dan menuliskan satu kitab khusus
untuk melukiskan betapa manisnya cinta di antara mereka. Padahal ada 1.000 wanita-wanita cantik lainnya di sisi Salomo. Rindukah saudara menerima perlakuan spesial dari mempelai pria gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Siapa yang ada dalam mimpimu? Untuk siapakah engkau berharap agar bau harum rempah-rempah di dalam kebun itu mengalir dan tertuju? Bagi siapakah mimpi-mimpimu yang akan duduk makan, menikmati hasil kebun buah-buahanmu? Jika untuk Tuhan dan bagi Tuhan saja, maka berbahagialah engkau, hai jelita, di antara para wanita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, Bapa kekasihku. Bagimulah semua yang ada di dalam hidupku. Biar aku selalu diingatkan akan kebenaran ini senantiasa. Amin. Jesus loves you, and so do I.